Shalom. Salam sadis. Salam cuan. Hari ini ketemu lagi di hari Jumat. Hari ini kita sedikit bahas ini ya. Banyak pertanyaan kemarin saya nggak sempat buat video. Ada yang request tanya gimana pembahasan, kasih rangkuman dikit di podcastnya Lex Fridman dengan Charles Hoskinson ya. Ya nggak gimana sih ya, kebanyakan inilah ngomong ini juga ya, jelaskan proof of work-nya, kenapa dia Cardano proof of stake gitu ya. Terus teknologi yang diandalkan ya kan. Ya banyak lah, termasuk Lex Fridman little bit sedikit curhat juga ke ini, ya, ngobrol santai mereka gitu ya. Tapi poinnya di situ ada juga yang kita dapat ya. Rupanya saya juga baru tahu, menurut Charles Hoskinson itu sebenarnya mereka pengen upgrade juga itu Bitcoin, mau di-upgrade. Tapi orang-orang kayak grup-grup yang hold Bitcoin paus-paus ini nggak mau gitu ya kan. Maunya ya udah gitu aja ya, biar mereka ini di situ siapa tapi ya intinya kalau si Charles Hoskinson itu dia seorang matematisian juga, dia engineer, dia percaya teknologi ya kan. Jadi dia bilang semua itu nanti ada masanya gitu ya. Dia aja bilang ini banyak yang ini mungkin ada yang pro kontra tetap ini ya. Kalau yang ini mungkin nggak percaya. Si Charles Hoskinson dia percaya suatu saat Ethereum akan melampaui Bitcoin gitu. Istilah dia bilang karena ada masanya, teknologi itu selalu tertinggal dengan masa gitu. Ya, maka kalau Bitcoin nggak di-upgrade dia akan tertinggal gitu. Sedangkan kayak Ethereum, DeFi ya, kadang mereka terus improve terus. Teknologi terus makin maju gitu kan. Jadi kemungkinan kedepannya 10 tahun ke depan katanya gitu kan udah Ethereum melewati Bitcoin gitu. Nah menurut dia gitu ya. Jadi ya yang dibahas-bahas ya seputar itu yang hampir sama lah, tiap hari kita lihat berita yang apa gitu ya. Nggak terlalu ini. Terus ini yang emas jatuh nih harga. Emas lagi dibanting sama Federal Reserve ya. Tapi saya rasa hari ini titik terbawa dia, semalam kena banting, 2 hari ini ke banting kan. Saya rasa dia main di situ. 1780 sampai 1800 per ounce, sementara di sini gitu. Semua dibanting, semalam logam mulia semua dibanting, perak dibanting, platinum dibanting, palladium dibanting harganya ya, rhodium dibanting semua. Inilah kalau kita bilang manipulasi yang ini tingkat tinggi kali ini. Dolar lagi, manipulasi dolar ya kan. Nah, jadi itulah yang kita masih banyak yang nanya USDT, kok coba ceritakan USDT. Udah banyak kan, sudah jelas. Terus kalau kalian mau lihat komplit, karena video saya kan saya rangkum banyak hal gitu ya. Kalau kalian mau lihat full itu kan si ini, coba yang pengen lihat USDT scamnya itu kan udah dibahas di YouTube-nya Angga Dinata ya. Kalau yang ngerti bahasa Inggris mau lebih komplit yang dijelaskan sama George Gammon. Kalian coba lihat George Gammon, dia ceritakan scamnya USDT. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris di situ detail dia jelaskan gimana permainan USDT itu scamnya, yang nanti efeknya ke cryptocurrency ini itu menurut analisa dia ya. Jadi itu komplit kalau kalian pengen lihat gitu. Tapi ya buat saya semua manipulasi udah banyak terjadi, nggak usah terlalu ini kita aja pinter, udah tahu ada rumor, udah sebelum dia meledak pelan-pelan pindahin dulu USDT kamu ke USDC atau ke DAI stable coin itu boleh. DAI
untuk stablecoin boleh sama USDC gitu ya kan. Kalau mau manipulasi dari zaman ini Amerika kontrol mata uang fiat currency itu kalau dibilang dolar manipulasinya udah ngeri-ngeri kayak sekarang nih dia banting-banting kan. Logam mulia nanti cryptocurrency dia semua ini ada setelannya. Jadi tinggal kitanya yang kontrol, kitanya yang ini pinter-pinter ini. Misal nanti habis kita lihat inilah habis pertemuan G7 ya kan, tiba-tiba mata uang Amerika dolar dikuatkan lagi ya kan, hari itu curve control, udah curve control lepas nggak bisa terlalu lama jatuh lagi dolar, emas naik ya kan, logam mulia inflasi. Nah ini habis G7 entah Fed apa si Menteri Keuangannya Janet Yellen bilang harus naikkan suku bunga, nggak mungkin. Mereka di dalam juga ada benturan gitu, ya kan? Si Federal Reserve langsung jawab nggak bisa, suku bunga udah dia bilang nanti baru dilihat sampai 2023. Jadi inflasi ini juga pengaruh pasar investasi gitu, mau kita di kripto ataupun di komoditas logam mulia. Tapi yang namanya kita invest, jangan pikir jangka pendek ini, pikir jangka panjang. Apa yang kita bisa invest, emas sekarang lagi jatuh, ada duit beli. Perak kayak ya kan, tembaga nanti ke depan juga makin mahal itu. Ya, tahun depan perak, tembaga lebih mahal lagi gitu. Ya, jadi kalau kalian ini mau invest saja bisa apa yang ini ya kan. Hal-hal begitu kita lihatnya jangka panjang, bukan untuk short term. Ya mumpung short term dia banting gitu, ya serok gitu kalau ada dana ya. Ngobrol dulu sambil ngopi-ngopi. Ya. Jadi soal CBDC-nya juga bisa aja nanti keluar stablecoin-nya, terus Federal Reserve keluar koin juga, Fed coin ya kan. Mana kita tahu. Jadi lihat aja ke depannya, yang penting kita prepare, kita punya aset gitu, kita manage portfolio kita ya kan, sambil lihat situasi gitu. Ya. Ini kebetulan bagus nih, hari ini jatuh banget, yang mau beli emas sebab bagus. Gua rasa malam ini akan naik lagi dikit emas. Karena saya lihat dia punya dia akan bermain sementara di situ, 1.780 dolar ke 1.800-an gitu, antara di situ sementara mereka main pasarannya. Nanti mungkin entah bulan 7, bulan 8 dia loncat lagi, mungkin bisa ke 2.000 per ounce itu. Ya. Ya pokoknya kalau saya sih nggak lihat jangka pendek. Saya kalau udah beli, saya itu selalu invest untuk jangka panjang gitu. Ya. Jadi kalau yang nanya USDT, silakan kalian nonton si Angga Dinata. Hari itu saya pernah lihat dia ada bahas soal scam USDT di YouTube-nya Angga Dinata. Kalau yang kalian ngerti bahasa Inggris, ke George Gammon ya. George, George George ya. Gammon tuh Gammon ya. Nonton di situ George Gammon. Kalau ngerti bahasa Inggris ya. Terus saya review berapa koin dikit ya, yang pertanyaan kalian kemarin kok banyak sekali tanya soft gitu. Ya soft untuk season ini aja sih, belum kalau untuk long term saya nggak ini ya, nggak rekomen gitu ya. Tapi kalau untuk season ini boleh lah. Terus juga kemarin katanya ada yang ngepam gitu soft ya, saya kurang tahu market di Indonesia. Tapi soft itu anyway, boleh untuk season ini, masih untuk di ini boleh, ya kan. Terus ada yang nanya Viro gimana kok? Ya kalau Anda sangkut di Viro, hold aja dulu. Dulu Viro tahun 2017 termasuk primadona juga itu, koin primadona kalau Viro itu. Jadi kalau misalnya kamu sangkut, kalian bisa banyak yang kena dam kemarin bulan 5 itu sangkut, di staking aja dulu gitu. Ya, di staking biar ada passive income sambil nunggu perbaikan keadaan ya kan, karena ini belum bearish time ya kan, harap-harap masih bull ini ya kan.
Jadi di staking sambil nunggu keadaan. Jadi ada ini. Kalau mau staking gimana? Sekarang misal kalian takut di Binance nggak ini ya staking aja. Misal kalau Anda ada Zilliqa-nya, Anda apa download aja Zilliqa Wallet ya kan? Dia kan ada juga bagus juga Zilliqa Wallet. Kalian bisa staking di sana juga ya kan? Atau yang mau staking di ini kalau misalnya yang di toko kripto, kalau nggak salah toko kripto kan ada staking juga Indonesia kan, di situ kan boleh staking juga kalian, ya kan? Ya lihatlah, kalau yang nggak mau ini pusing, mau di keep ya paling aman simpen di Ledger gitu ya, di Cold Wallet gitu ya. Ya, kalau kalian tanya wallet ya banyak yang wallet ini ya. Anda mau pakai Cardano punya Yoroi wallet atau Daedalus juga boleh ya kan. Gero wallet juga boleh gitu ya. Mayer, itu Aaron punya Mayer boleh walletnya ya. Itu Mayer juga bagus itu. Ya, tergantung kalian lah. Kalian mau staking di mana, kalian punya aset, kalian yang ini ya, kalian juga cari lah analisa kalian sendiri yang terbaik buat kalian gitu ya. Terus Bang Wilson EC yang Bandung, Octovi uh, jatuh banget ya. Jadi di staking aja karena dia juga supply-nya udah terbatas, nggak usah takut nanti kalau dia ini naik lagi gitu ya. Cuma ya butuh waktu. Octovi sebagian adalah yang jatuh kena dampara itu kalian staking aja dulu. Udah nggak bisa lihat short term, kalian harus taruh di mindset kalian ini udah jatuh gua untuk long term gitu. Ya. Terus sedikit ini kasus kalian ada lihat berita si Mark Cuban kena dia kali ini ya kan, kena rug pull kan dengan ini koin dia beli itu Titan, tapi bukan Titan swap yang di Indodax ya, bukan, dia Titan yang ini dari Iron Finance ya, jadi token Titan itu token Titan ya kan dari Iron Finance. Ngamuk dia sekarang, orang kaya kena cubit baru sakit dia. Kalau kita udah sering kena dam, kita yang kelas bawah, kelas ini kena dam diem aja kan. Nah kali ini orang kaya milioner kan, kena cubit langsung marah dia, kena rug pull ngamuk dia protes minta ke pemerintah supaya dibuat regulasi, dicek lagi itu koin-koin meme, koin DeFi, koin altcoin dia suruh ini dibuat regulasi. Kena dia kali ini, sakit hati dia. Kalau udah kena cubit tahu sakit dia baru teriak dia kan. Nah, begitulah orang kaya ya. Siapapun sebab manusia begitu kehilangan kena mah pasti sakit hati ya. Cuma kalau kita kadang orang-orang bawah lebih sabar loh. Udah kehilangan, kena makan, kena rapel, ya udahlah, belum rezeki gitu ya. Orang kaya, wow sakit dia protes ya kan. Berita hari ini saya lihat Mark Cuban ya kan, dia padahal dia sendiri juga otak setan juga dia itu ya kan, tukang ngepom-pom juga ya kan, tukang ngedam. Nah itulah. Satu lagi berita ini, Teta kalian nanti misalnya ada dam ya, kemarin ada tanya minta sinyal kok kalau kena dam nanti mau serok koin apa. Ini saya dapat berita Teta selain dia akhir bulan ini mainnetnya ya, dia juga mau launching NFT-nya. Nah cuma dia tunda, seharusnya minggu depan dia mau launching NFT, tapi entah kenapa alasan dia tunda ya NFT-nya. Jadi saya rasa nanti dia bakal ini Teta boleh. Jadi kalau untuk scalping kondisi begitu ya itulah Teta, Tiful gitu ya, untuk cari cuan-cuan dikit itu boleh. Teta, Tiful, ini apa Celsius gitu ya, untung dikit. Cosmos juga boleh gitu ya. Berapa koin? Nah kalian tanya saya koin-koin yang untuk scalping apa, minta ini saya kasih Teta, Tiful, Cosmos, Celsius,
koin-koin begitu boleh untuk scalping misalnya dia pas merah jatuh kalian mau serok, nah itu koin-koin begitu untuk sementara waktu ini ya. Itu yang bisa saya kasih masukan untuk sementara untuk video hari ini. Jadi masih nunggu juga, saya belum ini, saya kali ini benar-benar hati-hati nggak mau masuk perangkap kalian, perangkap paus masih, karena kalau lihat dia punya chart masih potensi bearish, masih potensi jatuh gitu ya. Jadi nggak mau ambil resiko. Selain dia ada nanti tanggal minggu depan 24-25 kontrak, saya takut nanti terakhir di July 4 itu ya. July 4 itu hari kemerdekaan Amerika, Independence Day ya. Itu juga agak saya takut dibanting juga. Tapi paling nggak kita harus lewati ini dulu 24-25, karena 225 juga dua kan, future kontraknya expire, perpanjang, juga Ethereum juga expire gitu. Jadi ada lelang kontrak lagi Ethereum, option dia. Ada kayak lelang, sistem kayak lelang kontrak juga sisi Ethereum gitu ya. Nah, jadi saya pribadi, itu kalian tersangka, saya pribadi, saya masih sabar nunggu untuk lihat waktu yang tepat masuk ya. Saya belum mau masuk gitu. Ya, jadi singkat cerita video hari ini begitu aja. Sebagian informasi yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Sebab terus ini ada banyak yang minta tanya koin-koin yang ini, kalian kan sudah analisa sendiri. Saya bahas yang secara garis besar yang banyak orang pegang gitu ya. Kalau yang dikit-dikit misalnya fake token, kalian kan udah sebelum kalian beli kalian udah review ya kan, entah banyaklah, entah koin-koin apa yang 1-2 orang pegang, saya udah nggak review gitu, karena saya mencoba untuk mereview yang lebih banyak permintaan orang, yang banyak orang pegang gitu ya. Itu saja video saya hari ini. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.